Ada pertanyaan, Bang, nggak tertarik ikut sayembara, Bang, dapat 10 juta menjawab pertanyaan, Bang. Nggak tertarik. Saya pikir itu termasuk penghinaan ya kalau ditawarkan kepada pengacara dengan sejumlah bayaran sebegini. Iya, kalau mahasiswa hukum bolehlah, tapi jangan ditawarkan ke pengacara dong dengan nilai segitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini alasan utama saya tidak mau ya ikut dalam konflik yang berkepanjangan. Menurut saya nggak penting. Saya dari awal saya komit, saya membela kepentingan konsumen. Saya tidak mau ikut hiruk pikuk saling serang, nggak penting bagi saya. Karena saya bukan buser siapapun, ya saya tidak dibayar oleh siapapun, jadi nggak penting bagi saya. Ya, ya. Terus yang ketiga adalah cara menaklukkan NPD itu adalah bukan terus melawannya, tapi mengabaikannya. Abaikan saja, nggak penting begitu, ngapain harus kita tanggapi. Ya, teman-teman konsumen, fokus ya, tetaplah menjadi konsumen yang smart bersama smart konsumen. Ya, ingat, kita tidak usah masuk pada konfliknya, tetapi kita fokus pada produknya, kita fokus pada orang-orang yang memang mentalnya mental mafia skincare. Boikot produknya, jauhi, cukup itu saja. Kita tidak usah masuk di konflik mereka. Terima kasih. Salam smart konsumen. Pejabat publik itu harusnya mengisi ruang-ruang publik dengan isu-isu, ya, isu-isu yang bersifat nasional, isu-isu kerakyatan, isu-isu yang berdampak publik yang besar, bukan membahas tentang organ intim, kewanitaan, apalagi sampai bukan membuli, sifat menghina, mendiskreditkan. Ya, memang bukan saudara yang membahas. Ya, semua orang tahu bukan saudara, tapi saudara memberikan ruang melalui podcast dan disebarluaskan melalui podcast sehingga kemudian ini di-download, ini di-share oleh semua orang di sosial media. Ya, selain ini, saya menduga ini pelanggaran hukum. Ada yang lebih besar di situ. Ada isu etika dan moralitas. Anda sebagai anggota dewan yang harusnya ya membahas isu-isu tentang publik kerakyatan, malah membahas ruang-ruang private dibawa ke ranah publik. Ya, makanya saya akan terus bersuara sampai laporan saya diproses oleh MKD, ya, Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya, sampai ini proses saya tetap akan bersuara dan menyuarakan agar ini jadi pembelajaran, ya, karena Anda sebagai anggota dewan, ya, Anda diberikan fasilitas yang besar baik gaji dan fasilitas lainnya, termasuk Anda diberikan pensiun walaupun Anda selesai menjabat 5 tahun. Ya, kalau memang Anda sudah tidak mampu sebagai anggota dewan, lebih baik mundur saja. Kembali kepada pekerjaan awal Anda sebagai konten kreator. Kalau memang passion Anda lebih besar ke sana, ingat, banyak suara rakyat yang dititipkan di pundak Anda. Isu-isu kerakyatan yang harusnya ini dikawal, yang bersifat lebih luas daripada membahas kepentingan-kepentingan privasi yang menghinakan, ya, seksis, yang isu-isu seksis yang menghinakan, ya. Dan menurut saya ini pelanggaran etika dan ini harus diproses. Katanya ya si Akas yang meminta untuk diundang, bukan si Uya Kuya. Ini walaupun demikian faktanya ini tidak bisa mengalihkan tanggung jawab. Karena yang jadi dewan itu Uya Kuya, yang jadi DPR yang terhormat itu Uya Kuya. Yang punya podcast ya juga Uya Kuya. Yang jadi presenter juga Uya Kuya. Yang menyiarkan juga Uya Kuya. Ya, jadi tidak bisa dialihkan pertanggungjawabannya.
Ya, kalaupun misalnya demikian faktanya, kan bisa diedit sehingga kata-kata yang tidak pantas, yang sifatnya privasi itu tidak beredar, tidak diupload, sehingga gak jadi kontroversi dan bikin resah wanita seluruh Indonesia. Ya, apa sih? Ini biar rame, biar engagementnya, biar viewernya biar banyak. Udah gak penting lagi Anda anggota dewan yang terhormat. Saya sampai kapanpun ini akan tetap diproses laporan ini. Ini mungkin masih libur panjang, saya akan tetap tunggu MKD memproses laporan yang saya layangkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran etika. Ya, ingat, Anda anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ini WNA yang ribut tentang organ intim, ya, ikan asin jilid kedua ini. Sebenarnya dia datang ke sini visa apa? Visa pekerja, visa pelancong, atau visa apa? Karena dia TikToker. Ya, ini harus dicek ini. Visanya visa apa ini? Ya, tolong yang imigrasi dan lembaga yang mempunyai kewenangan diceklah ini. Ya, sudah ada beberapa mantan istri di sini, kesini kawan kawin. Tolong dicek lah, ini pakai visa apa ini? Ya, bener nggak visanya? Dicek ya, tolonglah. Ini sebagai permintaan perwakilan ya wanita seluruh Indonesia yang gerah dan geram atas pernyataannya di podcast itu. Podcast yang meresahkan banyak wanita. Tolonglah ya Dirjen Imigrasi, tolong dicek ini visanya pakai visa apa dia datang ke sini. Kalau di luar negeri, budaya mengundurkan diri itu udah biasa. Ketika menjadi pejabat publik merasa gagal dalam menjalani pekerjaan, mereka dengan mudah mengundurkan diri sebelum diberhentikan. Ketika mereka merasa melanggar etik atau melukai perasaan masyarakat, ya, mereka dengan mudah mengundurkan diri. Ya, banyak sekali contoh pejabat-pejabat publik. Jangankan di Eropa, di Asia saja, Jepang, Cina, mereka dengan mudah mengundurkan diri ketika ada perasaan atau persoalan di masyarakat yang itu menjadi tanggung jawab dia. Mereka mengundurkan diri. Mereka merasa bersalah. Etika moral menurut mereka adalah nomor satu yang harus dijunjung ketika menjadi pejabat publik. Nah, ini yang harus menjadi contoh bagi kita pejabat publik yang ada di negara kita. Mudah-mudahan budaya mengundurkan diri ketika tidak becus menjadi pejabat publik atau merasa melanggar etika, melukai perasaan masyarakat, mereka dengan sukarela mengundurkan diri. Ya, ini kita harapkan menjadi contoh dan suri teladan di Indonesia. Apakah ini bisa terjadi? Ya, mudah-mudahan bisa terjadi. Karena selama ini dalam prakteknya banyak pejabat publik yang dengan segala cara ya mempertahankan, mempertebal kuping, mempertebal muka, ya, dan segala cara untuk mempertahankan. Bahkan walaupun jadi tersangka, mereka tersenyum dengan bebas dan lepas. Ya, seakan-akan mereka tidak bersalah dan tidak melukai hati dan perasaan masyarakat. Ya, mengundurkan diri ini menjadi jalan kesatria bagi pejabat publik kalau memang mereka gagal ya, dan melukai hati dan etika moral masyarakat.